Shalom. Salam sehat buat kita semua. Kemuliaan dan keagungan kita persembahkan kepada Tuhan yang selalu menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan bersama. Mari satu dalam doa. Kami membutuhkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, agar kami berjalan sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami dan terangi hati kami, agar firman yang kami baca dan renungkan benar akan menjadi pelita dan suluh dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita, hidup mengalami proses. Saudara-saudaraku, apa yang kita bayangkan andaikan menjadi orang tua Yesus? Mungkin kita akan mengatakan hal itu sulit dibayangkan dan pasti tidak mudah. Kira-kira seperti itulah yang dirasakan Yusuf dan Maria. Dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya roti tidak beragi dan hari raya pondok daun. Pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya menghadiri 1 hari raya saja. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saudara-saudara, sesudah perayaan selesai dan mereka dalam perjalanan pulang,
Barulah Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Jika kita pernah merasakan kehilangan anak, tentu kita akan panik. Pikiran kita akan dipenuhi dengan prasangka buruk bahwa ia diculik atau mungkin kecelakaan, dan bayangan lain yang berujung keburukan. Bayangkanlah saudara perasaan ketika Maria menjumpai Yesus di bait Allah. Perasaannya mungkin lega, sekaligus ia jengkel dan marah. Maria dan Yusuf agak sulit memahami respon Yesus ketika Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara-saudaraku yang kekasih, kisah ini mengajarkan kita untuk bagaimana mengalami proses dalam hidup kita. Seperti Yesus memperlihatkan hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah, mengalami proses selama 18 tahun. Saudara-saudara, jika begitu lama proses yang harus dilalui Yesus sebelum melayani, mengapa kita sering ingin melakukan sesuatu tanpa proses? Ya, kita mau cepat, instan. Tapi dari sini kita belajar bagaimana Yesus diproses, dibentuk oleh Bapa. Dan karena itu dalam menghadapi hidup ini, saudara, banyak proses-proses yang harus kita jalani. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak kepada kita, mari jalanilah proses ini untuk menuju kepada kematangan. Jika kita sabar menjalaninya, kita kuat dan teguh, maka pastilah kita akan semakin matang di hadapan Tuhan. Mari menghadapi proses ini dengan sabar. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mewujudkan firman-Mu dalam hidup kami. Hanya kepadamu kami berserah. Hidup kami, keluarga kami, anak-anak dalam pertumbuhan, anak-anak dalam pendidikan, usaha dan pekerjaan kami, biarlah semuanya Tuhan atur dengan baik. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan Engkau merancang yang indah untuk hidup kami. Ada banyak pergumulan kami, hadirlah Tuhan. Dalam sakit, dalam duka, dalam persoalan ekonomi, pendidikan, dan seterusnya, kiranya Tuhan menopang kami menghadapinya dengan tenang dan menyelesaikannya dalam kuasa Tuhan. Dalam sukacita kami Tuhan sempurnakan, entah pertambahan usia, entah memperoleh berkat-berkat indah daripada-Mu. Semoga kami dapat menghadapinya dan terus bersukacita dalam Kristus. Para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, usia lanjut usia, Tuhan pelihara agar terus berbahagia. Saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, Tuhan berkati agar hidup mereka kuat dan teguh. Dan para pelayan-Mu, ajar mereka untuk terus melayani dengan setia. Bangsa kami Tuhan berkati, tolong pemerintah kami memerintah dengan bijaksana. Kasih kami selalu, Engkau Immanuel yang tidak pernah membiarkan kami sendiri tetapi terus menyertai kami. Kepadamu-lah kami berharap dan daripadamu lah hidup kami akan tenang dan tentram. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap jaga kesehatan, tetap kuat dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.